Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada pertemuan kali ini ya, untuk beberapa waktu ke depan insyaallah kita akan membahas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan ini, baik, kita akan sampaikan sedikit ya bahwa untuk apa itu sejarah peradaban Islam ya, bahwa sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai perkembangan peradaban Islam dari waktu yang satu kepada waktu yang lain. Nah, sejak lahirnya Islam sampai sekarang, dengan mengkaji sejarah ya, dapat diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dan dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang atau saat ini. Nah, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran dan kebangkitan kembali peradaban Islam. Nah, dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam peradaban Islam dengan segala ide, konsep, institusi, sistem dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi sejarah pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan romantisme, tetapi lebih daripada merupakan refleksi histori. Nah, dengan demikian mempelajari sejarah peradaban Islam ini tentunya dapat memberikan semangat ya, semangat untuk membuka lembaran dan mengukir kejayaan atau kemajuan peradaban Islam itu sendiri yang baru dan lebih baik. Nah, sejarah peradaban Islam sebagai studi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah peradaban sudah tentu akan sangat bermanfaat, terutama dalam rangka memberikan sumbangan bagi pertumbuhan atau perkembangan peradaban. Nah, bagi mahasiswa ya, untuk perkuliahan atau mata kuliah sejarah peradaban Islam ini ya, kita akan membahas beberapa materi yang diantaranya itu jumlah ya, atau banyaknya materi yang akan kita bahas nanti ada sebanyak 14 pertemuan, di mana dua pertemuan itu berupa UTS dan UAS. Kemudian kenapa harus ada UTS, kenapa harus ada UAS ya? Ini gunanya untuk mengukur daya serap daripada mahasiswa itu sendiri, sejauh mana ya mahasiswa dapat memahami materi-materi selama perkuliahan ini, tentunya dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam ini khususnya ya. Jadi materi-materi selain daripada UTS dan UAS, nanti kita mempunyai 12 materi. Artinya ada 12 pertemuan. Nah,
beberapa hal ya kepada mahasiswa. Tentunya untuk melakukan suatu penilaian terhadap materi kuliah ini ya, terhadap kuliah ini tentunya ada beberapa sistem penilaian yang akan digunakan. Yang pertama tentunya terkait dengan kehadiran mahasiswa ini sangat penting ya. Kehadiran mahasiswa ini sangat penting. Di sini nanti untuk kehadiran ini tentu ada persentase kehadiran daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua ada bentuknya itu penugasan. Nah, penugasan ini juga terbagi dalam dua kategori. Yang pertama ada penugasan itu tugas mandiri atau tugas secara individu ya. Kemudian yang kedua itu ada tugas kelompok ya, yang berbentuk makalah, yang mana makalah ini akan dipresentasikan ya, kemudian akan didiskusikan. Nah, untuk penugasan yang kedua itu ya, mahasiswa nanti akan dibagi dalam satu kelompok, dalam beberapa kelompok itu. Kemudian dalam setiap kelompok itu terdiri daripada beberapa orang. Nah, kemudian ujian ada UTS dan UAS. Baik, bagi mahasiswa semuanya, kita masuk kepada materi perkuliahan atau pembahasan nanti yang akan kita bahas di waktu perkuliahan ya. Yang pertama nanti kita akan sampaikan ada namanya kontrak kuliah ya. Di sini akan dipaparkan bagaimana nanti silabusnya, materi apa saja ya. Kemudian ada kesepakatan ya dalam perkuliahan nanti. Nah, yang kedua materi yang akan kita bahas yaitu priorisasi sejarah Islam. Nah, nanti priorisasi sejarah Islam ini sebagai sedikit saya sampaikan untuk pengantar ya. Pengantar bahwa priorisasi ini menurut Profesor Dr. Harun Nasution ini terbagi pada 3 periode. Yang pertama periode klasik ya, ini tahun 650 sampai 1250 Masehi ya. Nah, periode ini meliputi 2 masa kemajuan, yaitu masa Rasulullah ya, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan masa-masa permulaan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian masuk kepada periode kedua yaitu periode pertengahan. Ini tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, pada periode ini terjadi 2 masa kemunduran dan masa 3 kerajaan besar. Ya, di antaranya ada Turki Utsmani, ada Safawiya, dan ada Daulah Mongolia. Nah, fase 3 ini kerajaan besar mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami yang namanya kemunduran kembali pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, kemudian kita masuk kepada periode modern yaitu 1800 sampai sekarang. Nah, pada periode ini umat Islam banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembalikan balance of power. Dalam era ini Islam mulai bangkit kembali dengan melakukan pembaruan. Kemudian kita masuk kepada materi ketiga ya, perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada fase Mekah ya, fase Mekah.
Periode Mekah ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, yang berjalan selama kurang 3 tahun. Kemudian tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat daripada nubuah hingga akhir tahun ke-10. Nah, tahapan dakwah yang kemudian yang dilakukan di Pasir Mekah ini yaitu dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 hingga hijrah ke Madinah. Nah, kemudian tadi kita bicara masalah Pasir Mekah, kemudian selanjutnya Pasir Madinah. Nah, di Pasir Madinah ini Rasulullah membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau terjun langsung dalam pembangunan itu, ya. Nah, masjid ini bukan hanya merupakan tempat sholat semata, tapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya. Nah, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur, ya, kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan antara selama masa jahiliyah. Nah, di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin, ya, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak punya kerabat yang masih belum berkeluarga. Kemudian Rasulullah juga di Pasir Madinah ini melakukan perjanjian, ya, dengan pihak Yahudi. Pada tahun 622 Masehi, ya, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ya, beberapa suku diantaranya yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini berisi pernyataan bahwa para warga Muslim dan non-Muslim, ya, di Yasrib, jadi Madinah ini sebelum namanya Madinah, yaitu namanya Yasrib. Nah, adalah satu bangsa orang Yahudi dan Nasrani serta non-Muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Nah, dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat sebanyak 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, kemudian mengatur sistem keamanan, kemudian mengatur sistem kebebasan beragama, ya, kemudian kesetaraan di muka hukum, kemudian juga perdamaian dan pertahanan. Nah, itu isi, ya, daripada Piagam Madinah. Kemudian kita masuk kepada materi keempat, ya, peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ya, fungsi bahwa kita ketahui Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, ya. Jadi fungsi sebagai Rasulullah artinya tidak dapat digantikan oleh siapapun, ya, manusia di dunia ini. Nah, karena pemilihan fungsi tersebut adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun fungsi yang lain, ya,
yaitu sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat, harus ada yang menggantikannya. Nah, selanjutnya pemerintahan Islam ini dipimpin oleh 4 orang sahabat Nabi, ya, sahabat terdekatnya. Kepemimpinan ini disebut sebagai periode Khulafaur Rasyidin, ya, artinya para pengganti yang mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, meskipun hanya berlangsung selama lebih kurang 30 tahun, masa khalifah ini, ya, adalah masa yang penting dalam sejarah Islam. Ya, Khulafaur Ar-Rasyidin ini berhasil menyelamatkan Islam, mengkonsolidasi dan meletakkan dasar bagi keagungan umat Islam. Dengan kata lain, pemerintahan ini pada dasarnya bercorak pada sifatnya musyawarah. Kemudian kita masuk kepada materi kelima nantinya di perkuliahan ini, ya, Khilafah Umayyah. Nah, Khilafah Umayyah, masa Khalifah Bani Umayyah ini, ya, Khilafah Bani Umayyah ini selama lebih kurang 90 tahun, ya, dimulai dengan kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun, ya, Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin, ya, yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah, ya, dilanda oleh berbagai macam fitnah, dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, adapun ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid ini adalah masa ketenteraman, kemakmuran, ketertiban, ya. Umat Islam merasa sangat bahagia saat itu. Nah, pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, ya, ini tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu tahun 711 Masehi. Nah, di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, ia mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda, ya, menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan, ya, angkatan bersenjata dan mencetak mata uang, ya. Nah, tahun 750 Masehi, Daulah Bani Umayyah ini, ya, digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Kemudian kita masuk kepada materi ke-6 nantinya, ya, Khilafah Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ataupun kekhalifahan Abbasiyah, ya, adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, ya. Kalau sekarang kita ketahui Baghdad itu merupakan ibu kota Irak, ya. Ya. Nah, kekhalifahan ini berkembang pesat menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Nah, kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya daripada Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali, ya,
Jadi semua wilayah sudah ditundukkan terkecuali Andalusia. Nah, popularitas Daulah Abbasiyah ini mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ya, tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid ini untuk keperluan sosial, kemudian mendirikan rumah sakit, ya, lembaga pendidikan dokter, ya, kemudian farmasi, ya. Nah, pada masanya juga terdapat paling tidak, ya, sekitar 800 orang dokter, ya. Jadi saat pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid ini, ya, dokternya juga sudah cukup banyak, ya, lebih kurang 800 orang. Nah, di samping itu pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ya, serta kesusastraan berada pada zaman kemasannya. Nah, pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Kemudian kita masuk kepada materi ketujuh, ya, peradaban Islam di Spanyol. Nah, sebelum kedatangan umat Islam, daerah Iberia itu merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigoths, ya, pada tahun 711 Masehi. Nah, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania tersebut, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Tariq bin Ziyad, ya. Ini di bawah perintah dari kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Nah, pasukan ini kemudian mendarat di Gibraltar, ya, dan terus menuju utara setelah mengalahkan Raja Roderick, ya, dari Visigoth dalam pertempuran yang namanya Guadalete, ya, tahun 711 Masehi. Nah, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Hanya daerah Galicia, kemudian ada Basque dan Asturias yang tidak tunduk kepada kekuasaan Islam saat itu. Nah, setelah pasukan Islam menyeberangi Pyrenea untuk menaklukkan Prancis, ya, saat itu, namun berhasil dihentikan oleh kaum Frank, ya, dalam pertempuran Tours, ya, 732 Masehi. Daerah yang dikuasai Muslim Umayyah ini disebut provinsi Al-Andalus, ya. Jadi terdiri daripada Spanyol, Portugal, dan Prancis, ya. Prancis bagian selatan. Nah, umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang, banyak prestasi yang mereka peroleh, ya. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan juga kepada kemajuan yang lebih kompleks, ya, terutama dalam hal kemajuan intelektual, yaitu filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, ya, bahasa serta sastra. Baik, para mahasiswa semuanya, kita istirahat sejenak, ya. Setelah iklan ini, insyaallah akan kita lanjutkan materi berikutnya.
merupakan satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kota Dumai yang memiliki konsep taman dalam kampus. Yap, lingkungan yang hijau, indah, asri. Baik, mahasiswa semuanya, kita kembali melanjutkan materi yang berikutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu Perang Salib, ya. Nah, Perang Salib ini terjadi tahun 1095 Masehi saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis, ya, yang dikuasai oleh penguasa Seljuk. Nah, serta menghambat pengaruh dan invasi daripada tentara Muslim atas wilayah Kristen. Sebagaimana sebelumnya tentara Sultan Al-Arselan, ya, tahun 464 Hijriah 1700 Masehi yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit, ya, dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 2 juta orang, ya. Nah, terdiri daripada tentara Romawi, Gus Al-Akhrad, ya. Nah, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Manziket. Namanya peristiwa Manziket, ya. Jadi walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerah dari tentara salib, namun kerugian, ya, saat itu ya mereka derita banyak sekali karena peperangan ini terjadi di wilayahnya. Kerugian ini mengakibatkan kekuatan, ya, politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, ya, mereka bukan menjadi bersatu, tetapi malah terpecah belah. Banyak daulah kecil, ya, yang mereka diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad saat itu, ya, sehingga terjadi perpecahan. Kemudian selanjutnya nanti masuk kepada TS, ya. Nah, untuk BTS ini, ya, kita akan memberikan soal daripada materi atau pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Baik, kita lanjut. Kemudian masa 3 kerajaan besar. Nah, ada beberapa kemajuan yang diperoleh, ya, masa 3 kerajaan besar ini. Kalau kita lihat di kerajaan Turki Utsmani itu ada bidang militer dan pemerintahan, kemudian adanya bidang ilmu pengetahuan dan budaya, ada juga bidang keagamaan. Kemudian pada kerajaan Safawi, ya, kemajuan itu ada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kemudian bangunan fisik dan juga seni. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-11, ya, ada peradaban Islam Asia Tenggara. Nah, mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Cina, Gujarat, Irak, Yaman, kemudian ada juga Arabia Selatan, ya, pada abad
kelima sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Nah, kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang Muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Nah, menurut Uka Chandra Sasmita, ya, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang melalui 6 jalur, ya, atau 6 saluran, ya, atau 6 cara, ya. Yang pertama ia melalui perdagangan. Kemudian yang kedua melalui perkawinan, ya, atau pernikahan, ya. Kemudian yang ketiga melalui saluran atau jalur atau cara, ya, tasawuf. Kemudian melalui saluran pendidikan, kemudian melalui saluran kesenian, ya. Selanjutnya melalui saluran politik. Nah, kemudian pada pertemuan ke-12, ya, insyaallah kita membahas, ya, kedatangan Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang hingga kini masih sering dibahas, ya, baik oleh sarjana barat maupun kalangan intelektual. Islam sendiri setidaknya ada beberapa teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke timur jauh, termasuk ke Nusantara. Nah, teori pertama, ya, diusung oleh Snok Harkonji namanya, ya, Ronji, yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu dari wilayah-wilayah, ya, benua India. Tempat-tempatnya seperti Gujarat, Bengali, Malabar, ya, disebut sebagai asal masuknya Islam di Nusantara. Kemudian ada teori yang kedua, ya. Teori kedua ini adalah teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang di Nusantara. Teori ini berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya saja, ya, sebagai contoh tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafat Hasan Hussein, ya, cucu Rasulullah. Selain itu juga di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut, ya, yang berarti keranda. Kemudian ada pula pendukung lain dari teori ini, yakni beberapa serapan bahasa yang diyakini datang dari Iran, ya, misalnya Jabar dari Zabar, ya, dan beberapa hal lainnya. Nah, teori ini meyakini Islam masuk ke wilayah Nusantara abad ke-13, dan wilayah pertama yang dijamak oleh yang masuk olehnya itu adalah Samudra Pasai. Kemudian kita masuk kepada pusat-pusat peradaban Islam, ya. Ini merupakan materi terakhir, ya, sebelum UAS. Pusat-pusat peradaban Islam yang pertama nanti insyaallah kita akan bahas pusat peradaban Islam ini di Baghdad, ya. Kemudian peradaban Islam di Kairo, Mesir. Kemudian Isfahan, Persia. Kemudian Istanbul, Turki, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Delhi, India, ya. Andalus, Spanyol. Kemudian ada Samarkand dan Bukhara, Transoxiana, ya. Nah, setelah materi ini semua kita bahas nantinya di perkuliahan, kemudian akhirnya kita akan masuk kepada UAS. Inilah penentu, ya, daya serap daripada mahasiswa, ya, dari awal pertemuan sampai
pada akhir materi sebelum UAS ya. Kemudian untuk referensi ya, kita untuk lebih memperdalam, lebih jelasnya ya pembahasan materi-materi yang kita bahas di perkuliahan nantinya ya, mahasiswa di sini bisa membaca sumber-sumber buku ya, bisa daripada Dr. Badri Yatim MA dengan judul bukunya itu Sejarah Peradaban Islam. Kemudian bisa nanti Profesor Dr. Abu Syafi Muhammad Abdul Latif ya, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah. Kemudian bisa nanti untuk sumber bacaan yang lainnya itu Syekh Muhammad Al-Qudari ya, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah ya. Jadi buku ini khusus ya membahas tentang bangkit dan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kalau tadi Profesor Dr. Abu Syafi Muhammad Abdul Latif ini khusus dia membahas tentang Khilafah Bani Umayyah ya. Kemudian ada juga sumber bacaan yang lain ya. Ada Profesor Dr. Rabib As-Sirjana, judul bukunya itu Bangkit dan Runtuhnya Andalusia ya, Jejak Kejayaan Peradaban Islam di Spanyol. Kemudian ada lagi sumber bacaan yang lain ya, Profesor Dr. Buya Hamka ya, Sejarah Umat Islam Pra Kenabian hingga Islam Nusantara ya. Buku ini sangat tebal sekali ya. Buku Sejarah Umat Islam ini ya dari Profesor Dr. Buya Hamka ini sangat tebal ya. Itu beberapa sumber bacaan yang bisa mahasiswa pergunakan nanti ya untuk mengikuti perkuliahan Sejarah Peradaban Islam ini. Baik, para mahasiswa, sekian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.